Inilah detik-detik kecelakaan maut antara dua mobil pribadi di ruas Jalan Jogja Semarang, Temanggung, Jawa Tengah. Tabrakan adu banteng tak terhindar usai kedua mobil dari arah berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi. Warga yang berada di lokasi kejadian berupaya menolong dan mengevakuasi korban. Menurut pihak kepolisian, diduga pengemudi mobil berwarna hitam dalam kondisi lelah setelah menempuh perjalanan jauh usai bersilaturahmi lebaran di Blora. Akibat kejadian ini, seorang penumpang mobil berwarna merah meninggal dunia di rumah sakit. Sementara 4 korban lainnya menderita luka serius. Dari kendaraan Panther itu pengemudinya mengalami kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh dari Blora. Penumpang Honda Jazz yang berada di sisi kiri depan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Polisi mengimbau agar pengendara berhati-hati dan waspada selama berkendara. Pastikan kondisi tubuh fit dan segera beristirahat jika lelah dan mengantuk. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Truk bermuatan ratusan tabung gas LPG 3 kg terbakar di Jalan Nasional Sukabumi Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Kobaran api membuat panik warga dan pengguna jalan. Warga panik saat sebuah truk yang bermuatan ratusan tabung gas LPG 3 kg terbakar hebat di Jalan Nasional Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Desa Citarik. Petugas damkar berupaya padamkan api yang kian membesar. Pengendara yang melintas pun menjauh takut terjadi ledakan. Proses pemadaman mengalami kesulitan karena api berasal dari tabung gas yang mudah terbakar. 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan petugas dengan menggunakan cairan khusus. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas. Beruntung sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri. Dampak kebakaran sempat membuat arus lalu lintas dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi maupun arah sebaliknya alami macet panjang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mobil tercebur kali Permata Krukut, Pademangan, Jakarta Utara. Untuk mengevakuasi mobil dari kedalaman 3 meter, alat kren dikerahkan ke lokasi. Ketegangan tak terhindarkan di tengah panjangnya antrean truk yang mengular hingga berkilometer di kawasan Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ratusan supir yang sudah menunggu selama berhari-hari meluapkan emosi saat melihat sebuah truk bermuatan ayam diduga masuk tanpa mengikuti urutan antrean. Kondisi ini lantaran diduga lemahnya pengawasan dan sistem antrean di pelabuhan. Sopir menilai tidak ada ketegasan petugas dalam mengatur kendaraan masuk ke kapal. Sementara itu, kemacetan panjang yang terjadi bukan tanpa sebab. Pembatasan operasional truk selama angkutan lebaran membuat ribuan kendaraan menumpuk di pelabuhan. Dampaknya tidak main-main. Ribuan ton logistik seperti sayuran, buah-buahan hingga ternak terancam busuk karena terlalu lama menunggu penyeberangan. Pembatasan truk sendiri dijadwalkan berakhir pada 29 Maret mendatang, namun hingga kini belum ada jaminan antrean akan segera terurai. Para supir berharap pemerintah dan pemangku kebijakan segera turun tangan. Mereka meminta penambahan armada, perbaikan sistem antrean, serta kebijakan yang lebih berpihak pada distribusi logistik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Sulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena mengantuk, truk box yang ia kendarai menabrak warung di Subang, Jawa Barat. Pemilik warung tewas sementara supir luka berat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Detik-detik pasca terjadinya kecelakaan maut di Jalan Raya Cipandei, Lengkong, Subang terekam video amatir. Sebuah truk box menabrak warung di Jalan Raya hingga menyebabkan pemilik warung tewas di lokasi dan sopir mengalami luka berat. Kecelakaan bermula ketika truk box bermuatan telur melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Subang menuju Purwakarta. Diduga sopir mengantuk dan menabrak warung yang berada di pinggir jalan. Tingginya kecepatan truk dan tak adanya pengereman terlihat dari hancurnya warung yang rata dengan tanah. Kini korban tewas dan luka telah dibawa ke rumah sakit Raihan Cipendei. Sementara truk dievakuasi ke Polsek Cipendei. Kasus kecelakaan maut ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Subang.
Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kecelakaan akibat rem truk blong merenggut nyawa seorang pengendara sepeda motor. Tabrakan beruntun melibatkan 1 unit tronton bermuatan jeruk dengan 3 unit mobil dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kecelakaan diduga dipicu oleh truk tronton bermuatan jeruk yang berjalan terlalu kencang dan mengalami remblong dan menghantam 4 kendaraan lain di depannya. Truk paling belakang dia dengan kecepatan tinggi, yang di depan pelan karena rame, yang belakang kena tendang dia, jadi beruntun. Terbang lah itu semua. Yang terlibat ada berapa kendaraan ini, Bang? Yang terlibat ada 4-5 sepeda motor. Bang, tadi ada korban jiwa nggak ini, Bang? Korban jiwa 1 orang. Dari pengendara? Sepeda motor. 1 pemudik yang mengendarai sepeda motor tewas di tempat. Jenazah dievakuasi ke RSUD Rantau Prapat. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi kawanan begal motor di Kota Bekasi, Jawa Barat meresahkan warga. Seorang pemuda berboncengan sepeda motor dengan temannya menjadi korban penyerangan kawanan begal. Begal depan SMA 8. Ini motornya sampai nyungsep ke sini. Ini orangnya. Inilah rekaman video amatir yang direkam salah seorang warga. Terlihat seorang korban begal motor yang berboncengan dengan temannya menjadi korban kawanan begal bersenjata tajam saat melintas di Jalan Irigasi Pekayon Raya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang sudah dibuntuti pelaku dari arah Jatiasi ini langsung dihadang dan dibacok oleh para pelaku pembegal motor dengan senjata tajam jenis celurit yang berjumlah 4 orang dan menggunakan 2 sepeda motor. Namun tidak berlangsung lama, pelaku datang kembali dan sempat menantang warga. Para pelaku yang diperkirakan berusia belasan tahun ini akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Itu luka di kebacok lehernya, Bang? Leher belah mana? Leher itu dibacok kepala ya, karena pakai helm tembus, jadi ketancap sedikit di leher, sama bacokan lagi sebelah kiri, tapi kena baretan di lengannya, Bang. Itu yang korban dibonceng apa korban yang bawa motor? Kondisi jalan yang sepi dan minim penerangan pada malam hari membuat para pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya. Kasus kini dalam penyelidikan petugas Polsek Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang instruktur kebugaran di Kota Bengkulu luka bakar serius di sekujur tubuh usai disulut api oleh mantan kekasihnya. Pelaku sakit hati karena korban memutuskan hubungan percintaan mereka. Ahmad Nugroho harus dirawat intensif di rumah sakit usai sebagian tubuhnya terluka bakar serius. Ia mengaku dibakar Syaila Gusmiarni, seorang wanita yang juga mantan kekasihnya. Pembakaran ini terjadi di kamar kos korban di Kelurahan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Saat itu, pelaku datang dengan dalih mengambil ponsel. Namun saat bertemu, pelaku langsung menyiram bensin yang mengenai tubuh dan langsung menyulut api. Korban yang kesakitan langsung menyelamatkan diri dan menceburkan tubuhnya ke bak mandi. Tim Resmob Macan Gading, Polresta Bengkulu yang mendapat laporan bergerak cepat dan menangkap pelaku di kosannya. Hasil pemeriksaan terungkap, pelaku sakit hati lantaran hubungan cintanya diputuskan korban. Polisi kini masih mendalami motif pelaku tega membakar mantan kekasihnya yang merupakan instruktur kebugaran ini. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwiwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar sindikat operator judi online di apartemen mewah di Medan, Sumatera Utara. 2 tahun beroperasi, sindikat ini meraup keuntungan 7 miliar rupiah. Petugas
Petugas Direktorat Siber Polda Sumut menggerebek 2 kamar di salah satu apartemen mewah di Kota Medan yang dijadikan sebagai markas operator praktek perjudian online. Para pelaku yang tengah asik mengoperasikan situs judi online ini pun tak berkutik saat petugas melakukan penggerebekan. Ketika kamar digerebek, total ada 19 orang pelaku berbagai peran yang ditangkap. 8 orang diantaranya wanita. Petugas turut menyita barang bukti elektronik yang digunakan dalam beroperasi. Sementara modus operandi para pelaku melakukan aktivitas judi online dengan cara mempromosikan situs judi online melalui sejumlah media sosial. Setelah 2 tahun beroperasi, mereka berhasil meraup keuntungan omset sebanyak 7 miliar rupiah. Yang diawali dengan mempromosikan adanya permainan judi online melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kini 19 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 426 tentang perjudian ancaman hukuman 9 tahun pidana penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rashid, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 warga negara asing asal Liberia. Keduanya terlibat penipuan uang palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam. Dua warga negara asing asal Liberia tak berkutik saat ditangkap jajaran kepolisian Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat. Kedua WNA ini diamankan petugas saat tengah makan di salah satu ruangan apartemen kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Setelah menunjukkan surat penangkapan, petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap kedua WNA. Penangkapan kedua WNA ini terkait keterlibatan penipuan uang dolar palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam. Black dollar merupakan salah satu bentuk penipuan dengan modus penggandaan uang. Pelaku mengelabui korbannya dengan memperlihatkan uang berwarna hitam. Uang tersebut diklaim bisa diubah menjadi mata uang asli dengan menggunakan cairan khusus. Modus tersebut hanyalah bentuk tipu daya untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Telah mengamankan 2 orang warga negara asing, yang mana warga negara Liberia, di apartemen Meruya, Jakarta Barat. Kepada warga masyarakat jangan tergiur ataupun berhati-hati untuk bertransaksi dengan warga negara asing yang menawarkan dolar dengan berlipat ganda. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, terdesak kebutuhan lebaran, seorang asisten rumah tangga di Kota Metro, Lampung, nekat mencuri perhiasan mewah milik majikan. Pelaku sempat kabur bersembunyi bersama suami sirinya. Di belakang lu. Seorang ART berinisial SF diringkus tim TK 308 Satreskrim Polres Kota Metro Lampung. Ia diamankan saat tengah tertidur di tempat persembunyiannya bersama suami siri di wilayah Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Pelapor atas nama Dewi Rahmayanti, dia kehilangan 5 juta. Terus yang lainnya berlian. SF diringkus lantaran diduga telah melakukan pencurian sejumlah perhiasan emas dan berlian milik majikannya sendiri. Pelaku mengaku nekat mencuri demi kebutuhan biaya dalam merayakan hari Lebaran bersama keluarga. Barang perhiasan hasil curiannya pun dijual dengan harga 9 juta rupiah dan uang dibelikan untuk sembako, pakaian baru untuk sang suami. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencurian, ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita diduga menjual 3 anak kandung dan 1 keponakan kepada orang lain di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku telah menerima uang muka 1,8 juta rupiah atas penjualan buah hatinya. Bayi ini
hilang setelah berusia 3 bulan diduga dijual ibu kandungnya yang berusia 38 tahun, warga Tamalete, Kota Makassar. Bayi tak pernah terlihat dan dirawat oleh ibu kandungnya. Ayah korban melaporkan istrinya ke Polda Sulawesi Selatan. Sebelumnya 2 anak kandung dan 1 keponakan pelaku telah dijual. Semua berusia di bawah 5 tahun. Sebelum dijual, anak kandungnya telah dipanjar uang 1,8 juta rupiah. Lagi datang. Sudah ada 2 bulan lebih saya tidak pernah ketemu dengan anak saya. Selain dari anak kandung dan anak kamu, Bapak yang dapat informasi juga Mbak? Bahwa ada juga? Ada Pak, saya dapat informasi itu dari istri saya juga. Dari anak ipar saya. Sebelumnya, pelaku membawa 2 anaknya ke rumah orang tuanya dengan alasan untuk merawat pada bulan Januari 2026. Namun, sepekan setelah kepergiannya, korban tak pernah kembali. Korban berharap anak-anaknya dapat kembali bersama sang ayah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Anda kembali di Sido Malam, berbagi di hari Lebaran dengan gunungan ketupat berisi uang di Magelang, Jawa Tengah. Ketupat diperebutkan berisi uang 2.000 hingga 100.000 rupiah. Anak-anak hingga orang tua memperebutkan ketupat di dusun Dawung, Banjarnegoro, Mertoyudan, Magelang. Yang berhasil mendapatkan ketupat sebagian diambil, sebagian lagi disebar pada warga. Ketupat berisi uang 2.000 hingga 100.000 rupiah. Sebelum diperebutkan, gunungan ketupat diarak. Para warga saling mengisi ketupat dengan berbagai pecahan uang dan kemudian dipasang ke gunungan ketupat. Warga mendapatkan ketupat gembira karena bisa merayakan Lebaran dengan sukacita. Dapat 77, tahun kemarin dapat 65 kayaknya. 2.500 ketupat disiapkan warga sebagai wujud rasa syukur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Libur Lebaran hampir usai, tak lengkap rasanya bila pulang tanpa oleh-oleh. Di Yogyakarta, Pasar Beringharjo masih menjadi primadona bagi wisatawan yang ingin mencari buah tangan. Jurus ampuh menawar harga pun banyak digunakan wisatawan untuk mendapat buah tangan dengan harga terjangkau. Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta saat musim libur Lebaran. Ratusan bahkan ribuan orang memadati tempat ini setiap hari demi berburu oleh-oleh dan cindera mata sebelum meninggalkan Yogyakarta. Dari sejumlah pusat oleh-oleh di Yogyakarta, Pasar Beringharjo masih eksis menjadi primadona wisatawan. Letaknya yang strategis di ruas Jalan Malioboro memberikan kesempatan wisatawan untuk mampir saat melancong ke ikon wisata Jogja ini. Namun selain karena letaknya yang strategis, sejumlah wisatawan mengaku beragam oleh-oleh dan cindera mata di tempat ini dijual dengan harga terjangkau. Tak hanya terjangkau, wisatawan pun masih bisa menggunakan cara menawar harga demi mendapat cindera mata dengan harga murah. Ini lagi di Pasar Beringharjo, keliling-keliling, lihat batik, sekalian lewat Malioboro. Mau sengaja beli oleh-oleh gitu? Sekalian lewat, mampir kalau ada yang cocok beli oleh-oleh. Yang mau dibeli apa aja sih? Buat keponakan, buat teman-teman. Sejumlah pedagang mengaku pada musim libur Lebaran peningkatan omset mereka meroket hingga 2 kali lipat lebih. Saban hari mereka bisa menjual puluhan hingga ratusan oleh-oleh mulai dari baju, celana, dan cindera mata lainnya. Oh, kalau kondisi setelah Ramadan kemarin sangat meningkat Mas, kunjungan ada hari ini dari hari plus 1 sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya. Selain di area dalam Pasar Beringharjo, wisatawan juga bisa berbelanja di area luar pasar. Kepadatan wisatawan di area Malioboro diprediksi masih bakal terjadi hingga hari Minggu 29 Maret mendatang. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galwisma, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengunjung membludak di wahana wisata air di Bogor jelang berakhirnya libur Lebaran. Di lokasi penayangan film bernuansa religi menambah antusias pengunjung. Pada
Panas terik ternyata bukan menjadi penghalang untuk para wisatawan menikmati keseruan beragam permainan berkonsep petualangan air terjangkau di Kota Bogor. Wisata air ternyata masih menjadi pilihan utama dalam mengisi libur lebaran. Pengunjung terlihat membludak untuk bisa merasakan serunya permainan air yang tentunya mengasihkan. Bahkan tercatat 3.000 hingga 5.000 orang dari segala usia yang datang memadati area permainan air. Kolam ombak The Wave masih menjadi favorit antara bisa merasakan sensasi seperti berenang di laut. Tak ketinggalan, kolam permainan anak juga menjadi primadona. Bisa mengendalikan ombaknya nggak tadi? Tapi enak ya sensasinya ya. Udah keberapa kali di sini? Udah kayak dari kecil sih. Oh dari kecil udah main di sini ya? Kolam ombak Bejana Waterpark menjadi favorit pengunjung karena apa? Kita ombak ini benar-benar sensasinya luar biasa. Selain petualangan air, kali ini pengunjung bisa merasakan serunya menyaksikan sensasi film bernuansa religi dalam kisah 25 Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gedung sinema. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Beragam cara dilakukan polisi lalu lintas untuk mengurai kemacetan di arteri Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Anggota Satlantas Polres Sukabumi berjoget diiringi musik pengamen. Beginilah aksi Aibtu Didik Darmadi saat mengatur arus lalu lintas di Jalan Arteri Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sambil mengikuti alunan musik dari pengamen jalanan, Aibtu Didik berjoget mengatur arus lalu lintas kendaraan para pemudik yang akan kembali ke daerah asal, serta kendaraan wisatawan yang akan berlibur di sejumlah kawasan wisata di kota dan Pelabuhan Ratu. Tentu saja ia tidak asal joget. Gerakan tangannya memberikan aba-aba sekaligus rambu-rambu untuk mempercepat laju kendaraan. Aksi ini dilakukan Aibtu Didik secara spontan untuk menghibur para pemudik maupun wisatawan yang kelelahan usai terjebak kemacetan. Ini kan situasi mungkin lagi meriah-meriahnya arus wisata yang mengarah ke Pelabuhan Ratu. Mungkin mereka lagi kunek-kunek atau menunggu selesainya one way. Ya kita ada pengamen tadi kita tarik biar kita menghibur. Menghibur Pak ya? Masyarakat biar fresh kembali. Saya juga enjoy aja dari pagi sampai malam ini kita juga tetap semangat. Aibtu Didik juga mengimbau pengendara agar tetap konsentrasi dan tidak lengah saat mengemudi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kondisi arus lalu lintas di kilometer 68 ruas tol Jakarta Cikampek terpantau padat merayap. Kemacetan kembali terjadi di kilometer 68 ruas tol Jakarta Cikampek mengular hingga 10 km. Titik kemacetan mulai dari pintu keluar gerbang tol Cikampek Utama. Kendaraan bergerak dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Guna mengurai kemacetan, rekayasa lalu lintas berupa one way lokal juga diterapkan secara bertahap. Di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 62 Karawang menuju Jakarta mulai terpantau lancar. Meski kemacetan terurai, sistem kontraflow tetap diberlakukan mulai dari kilometer 70 atau gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 48 Karawang Barat. Di gerbang tol Cikampek Utama, arus kendaraan ramai lancar. Volume kendaraan di ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta meningkat sejak malam kemarin, membuat polisi menerapkan kontraflow hingga one way. Rekayasa one way diberlakukan mulai kilometer 263 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya dari kilometer 70 hingga kilometer 55 tol Jakarta Cikampek diberlakukan kontraflow bersifat situasional. Kepadatan dipengaruhi hari terakhir diskon tarif tol 30%. Arus balik dari Pantura menuju gerbang tol Cikampek, tepatnya di Jalan Raya Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, macet sepanjang 4 km. Kendaraan terjebak macet didominasi mobil pribadi hendak balik ke Jabodetabek dan juga Lampung.
Ruas jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Tingginya volume kendaraan menyebabkan kemacetan panjang. Ribuan sepeda motor dan mobil pribadi ini terjebak macet. Berbagi jelajur dengan kendaraan truk-truk besar, sumbu 3 ditambahnya angkutan umum memperparah kemacetan. Lamanya durasi lampu merah di jalur arteri Palimanan menyebabkan kemacetan mengular 3 km. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, kantong parkir di dermaga mulai terisi kendaraan pemudik untuk menunggu antrean masuk kapal menuju Pulau Jawa. Petugas pelabuhan membantu mendorong mobil pemudik dan menghimbau untuk lebih berhati-hati karena kondisi masuk dek licin. 908.000 penumpang dan 208.000 kendaraan yang sudah kembali ke Pulau Jawa. Jumlah ini naik 9% dibandingkan tahun lalu. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kepadatan penumpang di Terminal 1 kedatangan domestik. Ratusan penumpang yang datang merupakan rombongan keluarga usai menikmati libur lebaran dari kampung halaman. Tren peningkatan jumlah penumpang hari ini sebanyak 173.000 orang atau naik 24% jika dibandingkan hari biasa. Kebijakan pemerintah memberikan diskon tiket pesawat hingga 18% berdampak banyak pemudik kehabisan tiket balik dan baru dapat kembali hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Bus yang mengangkut jamaah umroh asal Indonesia hangus terbakar. Semoga nggak ada korban ya. Bus tengah berjalan di antara kota Mekah dan Madinah. Saat terbakar, posisi bus berada di sebelah kanan jalan. Belum diketahui penyebab dan kronologi terjadinya kebakaran tersebut. Pihak berwenang melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait jumlah dan kondisi penumpang. Militer Iran bidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah paling dahsyat yang pernah mereka miliki. Serangan setelah Iran tolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah yang paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Solfagari, menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. قطع خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می‌شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد. Terkait klaim penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan. Garda Revolusi Iran terus melancarkan gelombang serangan baru dalam operasi True Promise 4. Rekaman video menunjukkan detik-detik peluncuran gelombang ke-82 gelombang serangan terbaru militer Iran yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran IRGC. Garda Revolusi Iran
Islam Iran menargetkan sejumlah lokasi di Israel. Gelombang serangan militer Iran makin masif pasca Iran menolak keras negosiasi dengan Amerika. Rekaman yang memperlihatkan pecahan rudal yang diduga milik Iran di atas langit Israel. Pecahan rudal jatuh di Israel bagian selatan. Sebelumnya Korps Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan ke-82 di mana salvo rudal Iran menyasar Israel lanjutan dari operasi True Promise 4. Sebulan serangan Amerika Serikat Israel, Iran menyiapkan 1 juta kombatan untuk mengantisipasi serangan darat Amerika. Iran bertekad mengerahkan lebih dari 1 juta kombatan untuk menghadapi potensi serangan darat militer Amerika Serikat sebagai buntut penutupan Selat Hormuz. Hal ini dilaporkan kantor berita Iran Tasnim Kamis waktu setempat. 1 juta kombatan tersebut berasal dari militer Iran dan relawan. Iran sendiri melaporkan adanya peningkatan jumlah anak muda yang mendaftarkan diri menjadi relawan ke milisi sukarelawan paramiliter Iran Basij, Garda Revolusi Iran IRGC, dan Angkatan Darat Iran. Iran menyebut jika Amerika nekat melakukan serangan darat itu sama saja dengan aksi bunuh diri. Iran juga mengingatkan kembali Amerika, Iran adalah tanah di mana pejuang Palestina, Libanon, Irak, dan Yaman mengasah kemampuan tempur darat mereka hingga mencapai kesempurnaan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan operasi militer darat di wilayah Lebanon Selatan. Posisi Hizbullah menjadi target dalam operasi ini. Dalam video dirilis IDF memperlihatkan pasukan Israel dilengkapi senapan serbu bergerak menuju bangunan diduga sebagai posisi Hizbullah. Operasi dijalankan tim tempur Brigade Golani yang menurut pihak Israel bertujuan memperluas zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasca serangan udara dilancarkan Israel Kamis lalu, bangunan perumahan di Lebanon Selatan rata dengan tanah. 2 orang dilaporkan tewas, petugas dikerahkan untuk mengevakuasi di sekitar area reruntuhan bangunan. Serangan ini sebagai langkah Israel menyasar organisasi politik dan paramiliter Muslim Syiah Hizbullah. Tidak tinggal diam, Lebanon melancarkan serangan balasan ke Israel. Serangan tersebut menyasar kota Naharia di Israel Utara. Akibatnya 1 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka. Pasca operasi darat di Lebanon Selatan yang menewaskan 2 orang, Lebanon lancarkan serangan balasan. Diketahui sejumlah serangan rudal milik Lebanon menghujam Israel Utara, tepatnya di kota Naharia. Berdasarkan laporan, serangan tersebut menyasar permukiman warga. Akibatnya sejumlah bangunan hancur. Selain itu, sejumlah kendaraan ringsek bahkan terbakar imbas dari ledakan serangan udara Lebanon. Saat kejadian, seluruh sirene berbunyi, membuat warga panik dan berlari menuju tempat berlindung. One of the missiles from Lebanon just fell here on that parking lot, and no electricity. And I'm looking for my family. I just arrived from work, and I don't know where they are right now, but definitely they're okay. I'm sure they're okay. Hingga saat ini sebagian warga masih mencari anggota keluarganya yang hilang. אזעקה, ורצנו אני ואשתי לחדר ביטחון, לממ"ד, ושמענו בום, אבל בום בום, שאשתי אומרת זה נפל בבית שלנו, עד כדי כך.
ולא נתן לי לצאת. כשיצאתי, יש לי אגב תמונה, אם תרצה אני אתן לך אותה, שפה יש שריפה של כל המכוניות וכל הזכוכיות בבית מצד המזרחי נשרפו, נשברו כל הזכוכיות ואנחנו בריאים ושלמים. Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengevakuasi korban lainnya di sekitar area ledakan. Akibat serangan tersebut, seorang pria berusia 30 tahun meninggal dunia, sementara 29 orang lainnya mengalami luka-luka. Pemirsa, Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi musuh dan sekutu mereka. Araghchi juga menyebut Amerika Serikat pengecut karena tidak berani melintasi Selat Hormuz. اقتدار ایران به منطقه دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو برای منطقه، برای این آبراه، برای این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه. فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارند متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکنید. و خب هیچ کم استقبال نکرد. چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه، نیروهای دریایی کشورهای دیگه نزدیک بشن؟ و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن، تنش رو بیشتر خواهند کرد. منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهند کرد و حل مشکل تنگه هرمز هم پیچیده‌تر خواهد شد. 1 bulan operasi militer ke Iran, Amerika Serikat mengalami kerugian hingga miliaran dolar atau puluhan triliun rupiah. Media The Wall Street Journal melaporkan Amerika mengalami kerugian hingga 2,9 miliar dolar atau setara dengan 50 triliun rupiah. Sumber dari Pentagon menyebut kerugian tersebut berasal dari kerusakan peralatan militer usai serangan yang menargetkan ribuan titik di seantero Iran. Di antaranya 3 pesawat jet F-15 yang ditembak jatuh secara tidak sengaja menghabiskan anggaran 300 juta dolar. Sementara untuk memperbaiki pesawat F-35 yang jatuh mencapai 82,5 juta. Namun salah satu fasilitas militer yang menderita kerugian terparah, yakni radar yang bertempat di pangkalan militer Amerika di Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan kekecewaan pada organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang tidak menunjukkan dukungan terhadap langkah Amerika dan Israel menyerang Iran. Kurangnya dukungan terhadap Amerika menyebabkan Selat Hormuz masih tertutup bagi jalur pelayaran sampai saat ini. Trump menyebut sejak 25 tahun lalu NATO kurang menunjukkan dukungan maksimal terhadap Amerika Serikat dan menyebut organisasi NATO sebagai macan kertas. Namun sebelumnya Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan keberadaan NATO. Adapun pada masa jabatan pertamanya, Trump berulang kali menyatakan kecaman terhadap NATO.
Dan menurut beberapa laporan pejabat Gedung Putih, Trump secara terbuka mempertimbangkan untuk menarik diri dari aliansi pertahanan itu. One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. And I've always said, 25 years ago, I mean, I was somebody that wasn't a politician, but I was always involved in politics and I understood politics. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly, that we'll come to their rescue, but they will never come to ours.